Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niwana Priwitnyani. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pengertian pengelolaan hasil tes. Pengelolaan hasil tes merupakan kegiatan lanjutan pengadministrasian ujian. Penilaian atau asesmen merupakan kegiatan pengumpulan informasi hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan menetapkan apakah peserta didik telah menguasai kompetensi yang ditetapkan oleh kurikulum. Berdasarkan data dan informasi yang telah diperoleh, seorang guru dapat memberikan keputusan terhadap prestasi peserta didik. Setelah data dan informasi peserta didik terkumpul, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka langkah selanjutnya adalah melakukan pengolahan data hasil tes. Penilaian harus memberikan dampak positif terhadap pencapaian belajar peserta didik. Hasil penilaian tentunya harus dapat dinyatakan dan dirasakan sebagai penghargaan kepada peserta didik yang berhasil atau sebagai pemicu semangat belajar bagi peserta didik yang masih harus berjuang memperoleh keberhasilan. Agar data yang terkumpul memiliki makna, guru sebagai evaluator harus benar-benar menguasai bagaimana cara memberikan skor yang baik dan benar. Dilakukan secara adil sehingga tidak merugikan berbagai pihak. Mengingat begitu pentingnya pengolahan data dan informasi yang kemudian akan memberikan makna terhadap peserta didik, maka dalam makalah ini akan mencoba memberikan pemaparan tentang bagaimana pengolahan hasil penilaian yang harus dilakukan oleh seorang evaluator agar dalam pelaksanaan penilaian dapat dilakukan dengan benar sehingga tidak membawa kerugian kepada semua pihak. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu mengenai teknik pengolahan hasil tes. Nah, sebelum itu saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nimade Suci Armini dengan NIM 21186206072. Nah, di dalam pengolah data hasil tes ada 4 langkah pokok yang harus ditempuh. Yang pertama, main score, yaitu memberi skor terhadap hasil tes yang dapat diperoleh peserta didik. Untuk memperoleh skor mentah, diperlukan 3 jenis alat bantu. Yang pertama, kunci jawaban, kunci scoring, dan pedoman konversi. Kemudian yang kedua, mengubah skor mentah menjadi skor standar sesuai dengan norma tertentu. Yang ketiga, mengkonversikan skor standar ke dalam nilai baik berupa huruf maupun angka, kemudian melakukan analisis soal, dan itu pun juga bila diperlukan untuk mengetahui derajat validitas dan reliabilitas dan daya pembeda. Setelah melaksanakan kegiatan tes dan lembar pekerjaan, peserta didik telah diperiksa kebenaran, kesalahan, dan kelengkapannya. Langkah selanjutnya adalah menghitung skor mentah untuk setiap peserta didik berdasarkan rumus-rumus tertentu dan bobot setiap soal. Nah, untuk rumus penskoran yang digunakan bergantung pada bentuk soalnya, sedangkan bobot atau weight bergantung pada tingkat kesulitan. Sebagai misal, sukar, sedang, dan mudah. Untuk lebih jelasnya, saya akan memaparkan bagaimana cara-cara pengolahan hasil dari evaluasi. Yang pertama, ada cara memberi skor mentah untuk tes uraian. Dalam bentuk uraian skor mentah dicari dengan menggunakan sistem bobot. Sistem bobot itu sendiri dibagi menjadi 2, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bobot dinyatakan dalam skor maksimum sesuai dengan tingkat kesukarannya. Sebagai misal, untuk soal yang mudah skor maksimumnya adalah 6, dan untuk skor yang sedang skor maksimumnya 7, dan untuk skor yang tergolong sulit diberi skor maksimum 10. Dengan demikian, ketika menggunakan cara ini, peserta didik tidak mungkin mendapatkan nilai skor 10. Kemudian yang kedua, yaitu bobot dinyatakan dalam bilangan-bilangan tertentu sesuai dengan tingkat kesukarannya. Sebagai contoh, soal mudah diberi bobot 3, soal sedang diberi bobot 4, dan soal sulit diberi bobot 5. Dengan menggunakan cara ini, kemungkinan peserta didik mendapatkan skor 10. Perkenalkan, nama saya Niko Mangarisdarini, NIM 21186206070. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu pengolahan hasil tes PAP atau penilaian acuan patokan dan hasil tes PAN penilaian acuan normal. Yang pertama, penilaian acuan patokan atau PAP. Menurut Rohardi 2020
adalah model pendekatan penilaian mengacu kepada suatu kriteria pencapaian tujuan TKP yang telah ditetapkan sebelumnya. PAP merupakan suatu cara penentuan kelulusan siswa dengan menggunakan sejumlah patokan. Bila mana siswa telah memenuhi patokan tersebut, maka dinyatakan berhasil. Tetapi bila siswa belum memenuhi patokan, maka dikatakan gagal atau belum menguasai bahan pembelajaran tersebut. Nilai-nilai yang diperoleh siswa dihubungkan dengan tingkat pencapaian penguasaan siswa tentang materi pembelajaran sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Kelebihan penilaian PAP atau penilaian acuan patokan. Yang pertama, membantu guru merancang program remedi. Tidak membutuhkan perhitungan statis yang rumit. Kemudian dapat mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran. Yang selanjutnya, nilainya bersifat tetap selama dapat stand yang digunakan sama hasil penilaian dapat digunakan untuk umpan balik atau untuk mengetahui apakah tujuan pembelajaran sudah tercapai atau belum. Banyak digunakan untuk kelas dengan materi pembelajaran berupa konsep. Mudah menilai karena ada patokan. Kemudian selanjutnya, pengertian hasil tes PAN atau penilaian acuan normal. Penilaian acuan normal atau PAN merupakan pendekatan klasik karena tampilan pencapaian hasil belajar siswa pada suatu tes dibandingkan dengan penampilan siswa lainnya yang mengikuti tes yang sama. Dengan kata lain, PAN merupakan sistem penilaian yang didasarkan pada nilai sekelompok siswa dalam satu proses pembelajaran sesuai dengan tingkat penguasaan pada kelompok tersebut. Artinya, pemberian nilai mengacu pada perolehan skor pada kelompok tersebut. Adapun kelebihan dan kekurangannya, yaitu kelebihan PAN. Yang pertama, dapat digunakan untuk menetapkan nilai secara maksimal. Dapat membedakan kemampuan peserta didik yang pintar dan kurang pintar. Yang selanjutnya, membedakan kelompok atas dan bawah. Kemudian kekurangan PAN atau penilaian acuan normal. Yang pertama, PAN disebutkan bahwa tiap-tiap kelompok sama-sama menghasilkan kurva normal min kurva yang satu dengan kurva lainnya. Mungkin saja berbeda. Sebagai konvensionalnya, seorang siswa yang memperoleh nilai tinggi dalam suatu kelompok belajar mungkin akan memperoleh nilai rendah jika dimasukkan ke dalam kelompok. Baik, adapun kesimpulan dari materi yang sudah kami paparkan, yaitu pengolahan hasil tes merupakan kegiatan lanjutan pengadministrasian, ujian, penilaian, atau asesmen merupakan kegiatan pengumpulan informasi hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan menetapkan apakah peserta didik telah menguasai kompetisi yang ditetapkan oleh kurikulum. Setelah melaksanakan kegiatan tes dan lembaran jawaban, peserta didik diperiksa kebenaran, kesalahan, dan kelengkapannya. Selanjutnya, menghitung skor mentah untuk setiap peserta didik berdasarkan rumus-rumus tertentu dan bobot setiap soal. Kegiatan ini harus dilakukan dengan ekstra hati-hati karena menjadi dasar bagi kegiatan pengolahan hasil tes sampai menjadi nilai prestasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf.